Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun Anda berada, kali ini saya telah membuat video alias anak bengkel bicara, teman-teman. Berhenti jadi Usman, sekarang jadi anak bengkel. Dalam kehidupan ini terkadang punya pilihan, teman-teman, walaupun tidak semuanya sama, karena kita mengerti Tuhan itu tidak pernah menciptakan satu. Tuhan menciptakan hal-hal berpasang-pasangan. Jadi kita maklumi aja, saya mungkin pendapat saya begini, dan ada saudara-saudara saya yang berpendapat lain daripada pendapat saya. Itu wajar dan sangat wajar, karena itu sudah kuadrat alias sunnah Rasul. Intinya, istilahnya itu suatu ketentuan yang sudah diatur oleh Tuhan kita yang maha pencipta. Saya akhir-akhir ini, teman-teman, belajar untuk berpikir mengenai masalah negara kita ini. Nah, karena orang sekarang sudah mulai berbicara masalah calon-calon presiden, saya juga punya pilihan, teman-teman. Apakah teman-teman setuju atau tidak, ya itu terserah Anda aja. Yang jelas, saya punya pilihan lain daripada yang lain. Kenapa pilihan saya lain daripada yang lain? Karena saya sudah melihat bahwa, lihat teman-teman, bahwa negara kita ini sudah jauh dari aturan-aturan Tuhan yang sebenar-benarnya. Sangat jauh. Walaupun kita punya Pancasila, walaupun kita punya undang-undang dasar tahun 45, tapi pada kenyataannya itu tidak terrealisasikan atau tidak terjadi, teman-teman. Kenapa saya bilang tidak terjadi, teman-teman? Karena sekarang saya lihat gencar memakai aturan manusia atau aturan sendiri demi kepentingan pribadi. Saya ingat ada seseorang tua yang berkata, saya pernah nonton di televisi itu, bahwa jangankan katanya dirimu, jangankan kita katanya, Tuhannya saja dia tidak takuti. Ya, itu memang sangat betul-betul itu. Banyak contohnya, teman-teman. Ini bukan bicara hoax, bahwa kenapa orang tua itu berbicara seperti itu. Karena apa? Contoh kecilnya, maraknya perampokan rakyat. Bukan banyak yang melakukan itu, teman-teman. Dia kan disumpah Al-Quran di atas kepalanya, kalau agama lain kitab di atas kepalanya. Makanya dia bilang itu, orang tua itu, jangankan kita katanya, orang Tuhannya saja dia tidak takuti. Kan itu betul, teman-teman, dan sangat mendasar perkataan orang tua itu, karena memang ada yang terjadi seperti itu. Pokoknya terjadi. Jadi kita kembali lagi berbicara masalah calon presiden 2024. Nah, ini barang siapa yang setuju, silakan komentar di bawah, like, share ke teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemimpin yang amanah menurut saya pribadi, tanpa neko-neko, tanpa intimidasi, bahwa sahnya saya sendiri yang berpikir
bahwa mungkin sudah waktunya, barangkali itu pendapat saya, tapi tidak tahu kalau Tuhan yang berkehendak, bahwa mungkin sudah waktunya barangkali negara kita ini dipimpin sama orang yang takut sama Tuhannya. Ya, mungkin sudah waktunya barangkali. Saya melihat kemarin Indosiar kayak TV Uang. Kemarin TV Uang mengadakan acara Indonesia Bangkit. Yang diundang katanya calon-calon presiden. Ya, calon-calon presiden. Ada AHY, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, ada Anies Baswedan. Itu katanya calon presiden 2024. Katanya mereka bisa memilih kan? Saya juga mau memilih teman-teman. Bahwa menurut pendapat dan pandangan saya, mungkin sudah waktunya Indonesia diperintah sama orang yang takut sama Tuhan. Siapakah itu? Siapa kira-kira orang yang takut sama Tuhannya? Menurut pendapat saya banyak ya teman-teman, tapi sayang 1000 sayang teman-teman, tidak ada yang mau tidak mau jadi presiden. Aduh, takut sama Tuhannya tapi tidak mau jadi presiden. Hebat kan? Itu pilihan saya. Saya hanya ingin menggaungkan, dan mudah-mudahan ini berkelanjutan, bisa kita berikan edukasi buat teman-teman semua bahwa harus memilih pemimpin yang takut sama Tuhannya. Pasti banyak yang tidak suka karena tidak ada jarang orang yang suka kebaikan. Yaitu ini minta maaf pada calon-calon presidennya, saya cuma pendapat saya tidak mengucilkan kalian, saya tidak memojokkan kalian, dan saya tidak menghina kalian. Ini pendapat saya karena kita wajar memilih, yaitu cucu Nabi kami, cucu Nabi umat Islam, Habib Rizik. Itu pendapat anak Bugis alias orang bengkel. Kalian mau percaya atau tidak terserah. Yang jelas kalau saya, menurut pandangan saya, penglihatan saya, mulai dari nyata sampai dunia gaib, mau kalah itu, bahwa yang bagus jadi presiden adalah Habib Rizik, tidak ada yang lain. Kalau menurut saya, itu pendapat saya. Apakah teman-teman setuju? Kalau teman-teman setuju, silakan share dan bagikan teman-teman. Kita berkompetisi kalau bahwa pilihan itu masing-masing sesuai dengan hati nurani. Tapi kalau saya jujur teman-teman, saya tidak memilih dengan saya tidak memilih dengan melihat mata saya melihat, enggak. Saya tidak memilih seseorang karena mata saya melihat, karena dia cucu Nabi saya, tidak teman-teman. Saya hanya melihat kepintaran seseorang, kemampuan seseorang. Itulah yang saya lihat teman-teman. Dan sangat sungguh jelas bahwa kalau dia yang jadi presiden, pasti dan bisa dijamin dia pasti takut sama Tuhan. Iya kan? Masuk akal toh? Masuk akal lah. Seorang ulama besar, pintar, profesor atau dokter kan. Nanya dia bisa, tapi dia takut. Tapi mudah-mudahan dia dengarkan aspirasi kami bahwa ada orang Bugis. Saya tidak mewakili orang Bugis teman-teman. Saya sebenarnya orang Bugis asli, tapi saya tidak bisa mewakili saudara-saudara saya orang Bugis. Karena di kalangan kami ini di Sulawesi ini pro kontra juga terjadi antara pendukung Habib Rizik dengan pendukung pemerintah. Pro kontra juga. Tapi kalau saya bisa menilai, bisa melihat, kenapa saya memilih dia? Karena dialah satu-satunya yang berkompetensi untuk takut kepada Tuhannya.
Seperti judulnya tuh teman-teman, kalau sudah ada pemimpin yang tidak takut sama Tuhan, satu kata yang bisa terucap, innalillahi. Hanya itu teman-temanku, kita mulai sekarang, hari berapa ini, tanggal berapa ini saya tidak tahu, maklum. Pokoknya mulai saat ini saya akan mendengungkan bahwa pilihan saya dari dunia nyata sampai dunia gaib, saya sudah menelusurinya. Menurut pendapat saya, bahwa yang layak jadi pemimpin Presiden Republik Indonesia yaitu Habib Rizik Syihab. Itu pendapat saya, teman-teman. Mudah-mudahan, tapi saya yakin ada yang sejalan dengan saya, pasti banyak. Kenapa? Kita ingin negara kita ini, negara tercinta kita ini aman dan sentosa, dikaruniai dan diberkahi oleh Sang Penciptanya. Kalau kau bikin aturan sendiri, bagaimana Tuhan mau memberkahi negara negara? Kalau kau melenceng dari aturan Tuhan, bagaimana Tuhan mau mencintai negara, memperbaiki negara, menolong negara? Pasti banyak kerusakan, pasti banyak yang tidak baik. Karena apa? Terlalu sombong. Sudah jadi pemimpin terlalu sombong, lalai dan abai. Kita mau bilang tidak tahu. Semua orang pintar jadi pemimpin. Jadi mulai sekarang yang sepakat dengan saya, bahwa pilihan saya yang akan jadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 pasti jadi presiden, yaitu Habib Rizik kalau dia mau. Tapi insya Allah, sebenarnya ada dua pilihan dia, teman-teman. Ada dua pilihannya, dan harus memilih antara salah satunya. Itulah pilihan manusia, karena kita tahu Tuhan tidak pernah menciptakan satu, yaitu takut akan konsekuensi pemimpin yang sebenarnya. Dan yang kedua, pasti akan diberikan pertanggungjawaban karena tidak mau, padahal dia bisa dan pintar. Ada dua pilihan buat cucu Nabi kami, Habib Rizik, teman-teman. Kalau dia tidak melakukannya, pasti dia kasih tanggung jawab, pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dia melakukannya tapi salah menerapkan aturannya, dia sudah juga tahu pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Makanya dia punya pilihan dua, teman. Itu pilihan yang sangat sulit. Dia mau menghindar, dia kena sanksi. Dia memilih maju jadi pemimpin, dia juga sudah tahu konsekuensi bagaimana jadi pemimpin. Itulah makanya para ulama tidak mau jadi presiden dan pemimpin. Kenapa? Dia takut konsekuensinya. Tapi sesuai dengan pengamalan atau pengetahuan saya, pasti bisa. Dan banyak ilmunya, teman. Kenapa bilang saya pasti bisa? Karena banyak ilmunya. Contoh kecilnya, kenapa kita mau takut akan konsekuensi yang terjadi pada saat kita jadi pemimpin? Kenapa kita mesti takut? Kalau memang kita mau jadi pemimpin yang baik. Nah, yang takut itu yang mau jadi pemimpin yang tidak baik. Belum apa-apa sudah memikirkan, kapan saya merampok lagi. Saya bilang korupsi terlalu cantik bahasanya, padahal itu perampok. Begitu, teman-teman. Kita gaungkan, teman-teman, bahwa Habib harus jadi presiden, dan kami dan saya sepribadi siap mendukung. Pasti itu, karena itu pilihan saya. Karena tidak ada yang pantas, tidak ada yang baik, tidak ada menurut saya yang bisa
memimpin negara ini memakai aturan Tuhannya 100% ada. Oke teman-teman, masalah aturan Tuhan yang sebenar-benarnya nantilah video akan datang kita bahas lagi teman-teman. Yang jelas kita bersatu mendukung cucu Nabi kami, cucu Nabi umat Islam, yaitu Habib Muhammad Rizik Syihab untuk jadi presiden 2024. Harus, kalau tidak pasti dia akan pertanggungjawabkan perbuatannya. Karena apa? Dia tahu dan bisa. Kalau lari dan melihat seperti ini, itu dia akan pertanggungjawabkan juga perbuatannya. Oke? Dan ada konsekuensinya hanya berkor-kor di luar pemerintahan teman-teman. Kenapa? Hanya bikin dosa. Kalau kita hanya berkor-kor di luar. Kalau kau sudah jadi presiden, kau bisa atur segala-galanya sesuai apa aturan Tuhan. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Semangat, kita mendukung Habib kita Muhammad Rizik Syihab jadi presiden 2024. Salam dari Acis, putra sang Ibu Pertiwi. Namanya saja putra sang Ibu Pertiwi, Pak. Sangat mencintai Ibu Pertiwi ini. Jangan sampai diobok-obok, terombang-ambing karena tidak dicintai, tidak disayangi dan tidak dihargai penciptanya, gara-gara ulah masih manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.